Di era digitalisasi ini, banyak manfaat dan dampak baik yang diperoleh oleh banyak daerah di Indonesia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas. Di tengah kemudahan mengakses internet dan prospek kerja dunia maya, terdapat juga kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari di era digitalisasi ini. Bahkan, kehidupan masyarakat yang tergolong miskin pun masih banyak di era digitalisasi ini. Nama saya Suyanto dari Banyumas. Pekerjaan saya pelaku UMKM, usaha kecil. Digitalisasi menurut saya cara yang bagus ya dari pemerintah. Cuman perlu dimasifkan lagi ke masyarakat desa-desa gitu ya. Ya seperti itu. Karena teknologi sekarang kan semakin berkembang gitu, merambah ke desa-desa juga. Jadi baik mungkin edukasi untuk masyarakat desa juga perlu dilakukan. Penting juga untuk usaha-usaha kecil seperti saya ini, pelaku usaha seperti saya ini untuk lebih merambah ke digital lah ya, mengikuti perkembangan zaman biar semua merata gitu ya. Seperti itu, Mbak. Kali ini, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko melakukan perjalanan menuju Bumi Banyumas, spesifiknya yaitu ke Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Perjalanan itu sendiri ditempuh dari Jakarta sekitar kurang lebih 5 jam perjalanan menggunakan kereta api. Sesampainya di Desa Melung, Budiman bergegas untuk menyapa masyarakat dan juga berbincang-bincang layaknya warga lokal. Menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan warganya di era digital ini. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet serta dunia maya semakin membantu para warga untuk mengembangkan potensi daerah yang selama ini tidak terlihat karena adanya keterbatasan akses ke khalayak publik di luar daerah. Ya, seperti 2 minggu yang lalu, kami dari BP Taskin kembali mengunjungi daerah. Dan kali ini saya ditemani juga oleh Wakil Kepala BP Taskin, Ibu Nani Sudaryati dia. Dan mirip seperti 2 minggu lalu, jika di Kabupaten Pacitan saya BP Taskin berfokus kepada pengentasan kemiskinan lewat sektor pangan, di mana diharapkan orang miskin bisa terlibat memproduksi pangan bagi kebutuhan program makan bergizi gratis sebagai cara mengentaskan kemiskinan lewat sektor pangan. Khusus untuk di Banyumas ini, sektor yang kami tekankan adalah sektor digital. Bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui sektor digital. Menjadi posisi BP Taskin bahwa pengentasan kemiskinan itu bukan sekedar memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai ataupun tidak, atau sekedar subsidi, tapi mendorong masyarakat miskin juga terlibat di dalam proses produksi. Kami di BP Taskin fokusnya ada 9 sektor. Sektor pangan, kemarin kita percontohnya di Pacitan, bagaimana pengentasan kemiskinan lewat sektor pangan. Hari ini di Banyumas, bagaimana pengentasan
kemiskinan melalui sektor digital. Ada 7 yang lain. Ada sektor industri pengolahan, manufacturing atau hilirisasi, pengentasan kemiskinan lewat hilirisasi. Dan sektor energi, sektor perumahan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor transportasi ya. Nah, kali ini kita ke sektor digital. Karenanya yang kita temui tadi adalah masyarakat desa dan pemerintah desa maupun pemuda-pemuda desa maupun kota yang bergerak di sektor digital. Nah, karena kita ingin sektor digital ini menjadi sesuatu yang mengungkit masyarakat, mengangkat masyarakat miskin, sekaligus juga melakukan transformasi digital di Indonesia. Jadi itu memang teman-teman lama saya yang selama ini terlibat di dalam advokasi penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di desa-desa sudah lama. Kita berdiri dengan teman-teman GDM, Gerakan Desa Membangun, sudah lama bermitra dengan saya, sudah 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Dan sehingga ketika sekarang saya menjadi BP Taskin, saya temui mereka lagi, mereka membuat acara, dan itu yang kita bicarakan tadi, gitu. Peran digital itu sendiri tidak akan membawa dampak dan manfaat spesifik ke warga setempat apabila tidak adanya campur tangan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam perjalanan ke Banyumas kali ini, Budiman tetap teguh dengan menginap di rumah warga dan turut serta beristirahat di Desa Melung. Salah satu desa dengan kegiatan digitalisasinya yang sudah cukup baik di Kabupaten Banyumas. Beralaskan kasur tipis berwarna merah hangat, Budiman terlihat nyaman bercengkrama dengan teman-teman sembari membiarkan tubuhnya bersantai dengan disandarkan ke tembok rumah sang warga desa. Kunjungan Budiman tetap tidak luput dari melakukan kegiatan bersama warga. Budiman pun juga ikut serta melakukan ibadah salat Jumat bersama di Masjid Jami Al-Mutakin Banyumas. Selepas melaksanakan ibadah sholat Jumat, Budiman pun menyapa hangat para warga serta anak-anak yang juga ikut melaksanakan ibadah di masjid. Ada makan gratis dari pemerintah, Yo, si pinter ya. Setelah itu, Budiman bergegas kembali ke rumah warga dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km dari masjid. Ini mau ke penginapan dulu. Saya nginep di rumah warga, barusan Jumatan di sini di Desa Melung. Nanti setelah ini mau ke Balai Desa Melung. Ada sekitar 200 kepala desa dari sekitar Kabupaten Banyumas. Lantas pegiat digital, para konten kreator. Nah, kita ingin para konten kreator, pegiat ekonomi digital di desa bisa menjadikan teknologi digital untuk mengentaskan kemiskinan. Karena selama ini seolah-olah teknologi digital hanya kerjanya orang kelas menengah kota yang nongkrong di kafe. Nah, kita ingin tradisi kegiatan ekonomi digital juga dikenal masyarakat bawah untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana membantu pemasaran, baik desanya, kampung kotanya, aktivitas anak mudanya, keseniannya, kebudayaannya, tentu saja pertanian dan peternakan. Begitu.
Selepas dari masjid dan beristirahat sebentar di rumah warga yang ia tempati, Budiman bergegas kembali menyapa warga Banyumas dengan menghadiri acara Rembuk Desa. Sama tim. Oke. Kita ketemu ya di warung makan, di daerah Batu Raden ada warung ayam kampung UMKM ya. Nanti kita ketemu di sana sama rombongan sama ibu juga ya. Oke, sampai jumpa ya. Makasih udah bareng-bareng ya. Ya Mas Noel, sorry. Mbak wartawan itu makan dulu ayo. Makan ya, Mbak. Oh, jangan enggak makan. Kita dijanjikan oleh Pak Teguh dari ATR BPN. Nggih. Setelah tabungan selesai menerima Saking rakyat nggih. Turun. 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 Iya, oh saya tarik ya. Wah, ini kuno nih. Turun ya. Kalau bahasa Jawanya pedunungan. Ini harus kita bisa nyalain musangking ini. Iya, enak. Varietas asli Banyumas. Varietas asli Banyumas. Ini bawaan bagian dari sebuah bangsa, bagian dari rakyat Indonesia, kaum muda yang tinggal di Kabupaten Banyumas. Aktivitas Mas Ibam dengan teman-teman dari Banyumas Millennial Innovation ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang baru. Acara ini dihadiri oleh berbagai ratusan partisipan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dari daerah Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, kelompok petani dan program perhutanan sosial, BUMDes, dan pelaku UMKM desa, konten kreator desa, Pemkab, perwakilan sektor swasta, perguruan tinggi dan mahasiswa, serta LSM dan Ormas. Budiman turut menyapa dan berdiskusi dengan para partisipan bersama Wakil 1 BP Taskin, yaitu Ibu Nanik Sudayati, terkait bagaimana peran digitalisasi telah beradaptasi dengan kegiatan sehari-hari warga desa dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Namun, beberapa masukan pun juga dilontarkan oleh perwakilan dari perangkat desa lainnya. Semua orang dari keluarga apapun dapat makan bergizi. Supados menapa? Supados anak-anak kita cerdas. Pembangunan sumber daya manusia. Nomor 2, prioritas Bapak Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. Swasembada pangan. Apa artinya swasembada pangan? Berasnya, kangkungnya, pakisnya, budinya, sayuran-sayurannya tidak perlu kita impor, tapi dipenuhi oleh rakyat Indonesia sendiri. Saya mboten setuju mboten. Mengakhiri perjalanan ke kota Seribu Curug ini, Budiman pun berharap dengan adanya BP Taskin dapat membantu warga desa khususnya di daerah digital ini untuk dapat mengasah potensi-potensi pengembangan kegiatan yang dapat menyongsong kesejahteraan daerah dan warganya. Gini. Udah satu nih. Berapa nih? Kira itu Pak. Ketemu di kapan ya? Iya, 10.000. Oh, ya udah 10.000 3 berarti. Iya. Halo, berarti loro. Ya ini bagus ini inisiatif untuk bagaimana menyadarkan bahwa desa harus menjadi bagian utama pengentasan kemiskinan. Dan menurut saya dengan adanya konten-konten kreator berarti ingin lewat industri digital ingin melakukan pengentasan kemiskinan karena kita seolah melihat selama ini industri digital kayak jauh. Kopi ya? Video Mas. Kopi melung. 1, 2, 3 video. Ya, ini kopi melung, kopi produksi warga desa ya? Iya Pak. BUMDes bukan? Iya Pak. UMKM. Oh, UMKM, oke. Ya udah.
libatkan banyak anak-anak ya, orang-orang terutama dari keluarga miskin ya, supaya mereka jangan nganggur. Pasti mereka bisa kok kerja kayak gini ya. Ya, anak mudanya harus peduli ya. Nah, saya lewat BP Taskin sesuai arahan Pak Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan dan membuat warga rakyat Indonesia menjaga harta di desanya, harta di kampungnya, supaya itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu arahan Pak Presiden dalam pidato-pidato beliau. Dan khusus untuk aspek masyarakat miskin, saya ditugaskan melalui BP Taskin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga. Ramah, yes, harus kita jaga, tapi juga harus cermat dan waspada. Ini kekayaan yang ada di bawah tanah, di desa maupun di kota, itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Tingkat kemiskinan dan digitalisasi merupakan hal yang berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya masukan dari pemerintah serta kerjasama partisipasi masyarakat, diharapkan keberadaan kemiskinan dapat dicegah dan proses digitalisasi di Indonesia dapat membawa Indonesia menuju era emas 2045 nanti.